Beberapa elit politik ini memang sudah mati rasa, yaitu rasa kemanusiaan. Sudah buta mata karena tidak lagi melihat rakyat yang sedang menderita. Sudah tuli sehingga tidak lagi mendengar suara rakyat jelata yang saat ini teriak karena kelaparan. Suara para buruh yang saat ini sedang PHK, dan menyedihkan lagi tangisan dari anak yatim piatu yang saat ini ditinggal orang tua karena terpapar COVID-19. Halo Indonesia, selamat bertemu kembali dengan saya Franciscus Adrianusai di channel YouTube Sainai TV ini. Situasi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia ternyata tak menyurutkan tingkah para elit politik atau beberapa elit politik untuk terus bermanuver memoles citra diri demi kepentingannya sendiri dan organisasi. Sejumlah politikus menggunakan berbagai macam cara untuk meraih simpati masyarakat. Salah satu yang ramai kita jumpa saat ini adalah pemasangan iklan politik berupa baliho hingga billboard yang belakangan ini gencar dilakukan oleh elit-elit politik. Siapakah mereka? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada cucu dari Bung Karno yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI, sekaligus Ketua DPP PDIP, Ibu Puan Maharani, dengan tulisan di balihonya, "Kepakan sayap kebinekaan, Puan Maharani, Ketua DPR RI." Dari tulisan ini, saya secara pribadi kadang mencoba untuk menganalisa apakah selama ini ada masalah yang serius dengan sayap kebinekaan ini. Atau mungkin sayap kebinekaan selama ini dalam keadaan tertutup atau mungkin patah, sehingga Ketua DPR RI mengajak masyarakat Indonesia untuk kepakan sayap kebinekaan itu kembali. Namun di tengah situasi pandemi dengan hidup yang serba susah seperti saat ini, kadang kami sebagai rakyat jelata juga bertanya, berapa kira-kira harga baliho sebesar ini? Entahlah, tapi seandainya suatu hari nanti saya pribadi berjumpa dengan orang yang ada di baliho ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa kalau ibu punya rezekinya lebih, tolong bantu kami yang lagi susah saat ini. Karena balihonya ibu hampir di setiap sudut kota-kota besar dan persimpangan jalan selalu kami temui. Tapi kalau baliho sebesar ini dipasang dengan tujuan utamanya untuk memperkenalkan identitas diri ke daerah-daerah bahwa Ibu Puan Maharani adalah Ketua DPR RI, seperti yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Ardianto, berarti ada kesalahan dalam menempatkan baliho ini. Apa benar jika di daerah-daerah atau di kota-kota besar seperti daerah Jawa, daerah Bali tidak mengetahui kalau Ketua DPR RI itu adalah Ibu Puan Maharani? Ya, kalau baliho-baliho ini dipasang di daerah-daerah terpencil seperti di daerah pelosok Papua atau beberapa titik wilayah pelosok di NTT seperti di Desa Heawea, rasanya di sana adalah tempat yang tepat jika alasan utamanya untuk memberitahu kepada masyarakat kalau Puan Maharani adalah Ketua DPR RI. Yang kedua, Ketua Umum Partai Golkar
Airlangga Hartarto dengan tulisan di balihonya Kerja untuk Indonesia Airlangga Hartarto 2024. Sedikit saya beropini bahwa memang sudah seharusnya Bapak Airlangga bekerja untuk Indonesia karena Bapak adalah warga negara Indonesia dan juga wakil rakyat. Andai kata kalau Bapak adalah warga negara asing, lalu muncul slogan kerja untuk Indonesia, pasti patut kami pertanyakan. Oh ya, kami juga mau titip pesan buat Bapak Ketum dari Partai Golongan Karya ini, agar bisa mengingatkan kader-kader Bapak supaya jangan lagi mengikuti jejak dari Pak Alex Nurdin yang merampas uang rakyat ratusan miliar selama 9 tahun lamanya. Dan semoga tidak ada lagi Alex Nurdin yang lain yang melakukan perbuatan-perbuatan serupa. Ketiga, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan tulisan di balihonya nasionalis religius. Memang AHY membantah bahwa baliho tersebut bukan untuk Pilpres 2024, tapi untuk melawan begal politik KSP-nya Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Muldoko CS, yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara ilegal. Tapi jika Pak AHY maju di Pilpres 2024 nanti, sebagai rakyat jelata, kami juga berharap agar sikap nasionalis dan religiusnya ini bisa dibuktikan kepada masyarakat Indonesia. Mungkin salah satu pembuktiannya adalah penyelesaian pembangunan Wisma Atlet yang sudah seperti rumah hantu di Hambalang, yang sampai saat ini sudah menjadi gedung tua. Kasihan Pak, hampir di setiap media nama Bapak selalu dikaitkan dengan proyek mangkrak tersebut. Keempat, baliho Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Ahmad Muhaimin Iskandar yang banyak terpasang di daerah Jawa Timur yang bertujuan untuk Road to 2024 dan juga di Buduran Sidoarjo yang bergambar foto dirinya dengan pesan padamu negeri kami berbakti. Gus Muhaimin 2024. Sedikit kami menitipkan pesan, jika Bapak terpilih di Pilpres 2024 nanti, tolong jangan lupa dengan slogan Bapak saat ini, yaitu padamu negeri kami berbakti, yang artinya setiap warga negara wajib berbakti kepada negeri atau negaranya. Setiap orang wajib berbuat sesuatu yang berguna atau dapat membawa perbaikan bagi negeri ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pemerintah dan rakyat harus bahu-membahu membangun negeri ini. Bukan malahan seperti sekarang ini. Pemerintah sibuk mencari cara untuk melanggengkan kekuasaan. Wakil rakyat sibuk melulu dalam mengurusi partai. Korupsi merajalela di bumi pertiwi. Para pejabat sibuk rebutan posisi di sana-sini, serta aksi terorisme sampai saat ini belum terhenti. Yang terakhir, ada PLT Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesa, yang menyatakan siap bertarung dalam pemilihan presiden 2024. Semoga Pak Giring bisa membuktikan diri bahwa Partai Solidaritas Indonesia yang merupakan partai milenial ini
mampu untuk membawa negara kesatuan Republik Indonesia ke arah yang lebih baik, membangun Indonesia secara adil dan merata, mulai dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Akhirnya, sebagai rakyat jelata, kami berkesimpulan bahwa memang beberapa elit politik saat ini sudah mati rasa kemanusiaan. Karena mereka lebih mengutamakan kekuasaan. Sudah buta mata karena tidak lagi melihat rakyat yang sedang menderita. Sudah tuli sehingga tidak lagi mendengar suara rakyat jelata yang saat ini teriak karena lapar. Suara para buruh yang saat ini sedang di-PHK. Dan yang terakhir, tangisan dari anak yatim piatu yang saat ini ditinggal orang tua mereka karena terpapar COVID-19. Kiranya semoga semua baliho-baliho ini akan membawa berkah yang melimpah. Salam hormat, saya Franciscus Adrianusai. Saya cinta NKRI, saya cinta Pancasila, dan saya cinta Merah Putih.